Kehidupan adalah fenomena kompleks yang terdiri atas banyak proses, mulai dari proses secara biologis, psikologis, maupun sosial. Secara umum, kehidupan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang aktif dan dinamis. Itu yang membedakan sesuatu itu hidup atau mati. Setiap manusia yang hidup akan menjadi lakon dalam ceritanya sendiri. Di sepanjang jalan kehidupannya, ia juga akan mengalami berbagai macam perubahan, seperti fisik, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Perubahan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Di antara perubahan tersebut terdapat sebuah penyambung, aku biasa menyebutnya transisi kehidupan. Oke, bareng aku Adit di channel Barep YT. Tonton video ini tanpa jeda agar tidak ada diskon informasi. Terima kasih. Pada episode yang ke-8 ini kita bakal ngebahas menyikapi transisi kehidupan. Dalam perjalanan hidup kita semua tidak dapat terhindar dari yang namanya perubahan. Cepat atau lambat, kita semua akan menemui sebuah perubahan. Kehidupan dan perubahan adalah sesuatu yang saling berkaitan. Perubahan selalu membawa kita pada sebuah perkembangan. Berkembang menjadi baik atau sebaliknya itu bergantung pada cara kita menyikapinya. Sebetulnya ada banyak sekali jenis transisi dalam kehidupan ini. Tetapi di sini aku hanya nerangin 5 jenis transisi kehidupan yang paling penting menurut aku. Oke, yang pertama, ada transisi perkembangan. Pada transisi ini dapat dikatakan juga sebagai fase dasar, dimulai dari kita masih bayi hingga sampai tua. Saat kita masih bayi, kita belum bisa melakukan banyak hal, dan masih bergantung kepada orang tua kita, mulai dari makan, minum, mandi, mencuci baju, dan lain-lain. Kita tidak perlu pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita belum perlu bersekolah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berpasrah dan menunggu. Jika kita merasa lapar, kita hanya bisa menangis. Jika kita merasa sakit, kita juga hanya bisa menangis. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi selain menunggu orang lain take care kepada kita. Kemudian saat kita memasuki fase remaja, kita sudah mulai bisa merasakan sebuah emosi. Kita mulai bisa merasakan namanya suka, cinta, empati, kecewa, cemas, takut, dan semacamnya. Di masa remaja, kemampuan cara berpikir kita sudah mulai tumbuh. Logika dan rasionalitas sudah mulai berkembang. Kita sudah mulai bisa membedakan mana yang baik buat kita, mana yang nggak baik buat kita. Di fase remaja ini, kita cenderung memiliki antusiasme yang tinggi untuk belajar hal dan pengalaman baru. Dan juga biasanya kita sudah mulai bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya meskipun belum 100%. Di fase ini, terkadang kita masih belum mampu mengontrol emosi kita secara stabil. Kemudian kita masuk pada fase dewasa. Saat beranjak dewasa, kita mulai mampu mengontrol emosi kita. Dan juga mampu berpikir jangka panjang. Mampu menganalisa sebuah masalah dan menentukan pemecahnya. Kita sudah mulai bisa bertanggung jawab penuh atas diri kita sendiri dan mulai tidak bergantung kepada orang tua atau kerabat kita. Di mana hal itu yang mendorong kita memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, bekerja sama, berteman, berempati, dan bertanggung jawab. Yang kedua, transisi personal. Pada transisi personal biasanya menyangkut semua hal yang sifatnya personal atau pribadi, seperti pernikahan, kelahiran anak, atau kematian anggota keluarga. Pada transisi ini biasanya paling banyak menguras emosi. Momen yang dramatis dapat mempengaruhi emosi dan mental kita secara signifikan. Hal-hal seperti ini biasanya yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih dewasa lagi. Yang ketiga, transisi pendidikan dan karir. Perubahan tingkat pendidikan adalah salah satu momen transisi yang tak kalah penting. Misalnya, saat kita telah menyelesaikan pendidikan dasar, kemudian naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Itu adalah transisi pendidikan. Dalam proses transisi ini, kita harus melakukan penyesuaian terhadap tuntutan akademis yang lebih tinggi. Penyesuaian diri terhadap tingkat standar akademis yang lebih mendetail dan fokus yang lebih mendalam lagi. Sedangkan untuk transisi karir sendiri merupakan perubahan dalam ruang lingkup pekerjaan, di mana itu mencakup perubahan kondisi industri, tanggung jawab peran pekerjaan, atau pengembangan keterampilan karyawan. Misalnya, saat kita dipromosikan untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi,
Secara tidak langsung juga, kita diharuskan untuk meningkatkan keterampilan kita. Dengan peran baru tersebut, kita diharapkan memiliki sikap tanggung jawab dan skill yang lebih tinggi dari posisi jabatan yang lama. Keempat, ada transisi kesehatan. Kita semua setuju bahwa tak selamanya kondisi kesehatan kita bisa bagus terus. Ada kalanya kita akan merasakan sakit di beberapa bagian badan. Banyak sekali aspek yang mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Antara lain seperti lingkungan, makanan, wabah yang menular, cuaca, dan juga bisa kejadian-kejadian lain yang membuat kita sakit. Maka penting sekali untuk memperhatikan dengan baik transisi kesehatan ini. Dan yang terakhir, kelima, transisi sosial. Kehidupan erat sekali dengan namanya sosial. Ciri khas makhluk hidup adalah salah satunya ya bersosialisasi. Namun tak sering dalam kehidupan kita akan menjumpai perubahan dalam aspek sosial ini. Antara lain seperti perpindahan tempat tinggal dan perubahan hubungan sosial. Hal ini membuat kita terdorong untuk membangun kembali jaringan sosial, beradaptasi dengan budaya baru, dan memahami norma-norma yang sedang berlaku di lingkungan yang baru. Bagaimana menyikapi transisi kehidupan? Setiap perubahan kondisi kehidupan pasti akan melewati masa transisi. Tidak ada jalan pintas. Sikapi dengan cara yang tepat agar menumbuhkan bukan malah menumbangkan. Pertama, self-reflection atau introspeksi diri. Sikap paling dasar untuk menyikapi sebuah transisi kehidupan adalah dengan mengintrospeksi diri. Baca dan pahami kemampuan diri, kekurangan dan kelebihan kita, dan perasaan kita. Dengan begitu, kita mampu menyadari bahwa yang terjadi bukan tanpa alasan atau tiba-tiba terjadi begitu saja. Perubahan terjadi untuk men-next levelkan kita atau mengajari kita rasa syukur. Kedua, memperkuat resiliensi diri. Resiliensi diri adalah kemampuan untuk bisa bangkit dan pulih dari suatu kesulitan. Ketika kita mampu melihat sebuah transisi kehidupan dari sudut pandang yang baik, kita akan menemukan bahwa setiap perubahan suatu kondisi kehidupan adalah sebuah momentum untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Optimisme, adaptasi, dan belajar dari pengalaman adalah kuncinya ketika meningkatkan kemampuan diri. Perubahan akan mengubah segalanya. Cara orang sekitar memperlakukan dirimu, cara orang sekitar melihat tindakanmu, cara orang sekitar merespon tindakanmu. Itu tidak sama seperti saat kamu masih kecil, remaja, maupun sudah dewasa. Dengan seiring bergulirnya waktu, semua akan mengalami perubahan. Begitu juga dirimu juga harus berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya semua berjalan selaras antara waktu, kondisi, dan juga dirimu. Tidak ada kesenjangan yang signifikan. Karena kesenjangan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Melalui perubahan, kita berpeluang untuk merubah diri menjadi versi terbaik kita. Tinggal kita sendiri mau atau tidaknya untuk belajar dan beradaptasi dari sebuah perubahan. Jadi kesimpulannya, transisi kehidupan hakikatnya adalah serangkaian perubahan yang menantang. Dalam menyikapi setiap transisi kehidupan, kuncinya terletak pada penerimaan, fleksibilitas, dan mau belajar dari pengalaman. Setiap perubahan membawa pelajaran berharga, entah itu untuk diri sendiri, orang lain, atau untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, rangkulah perubahan dan belajarlah menyikapinya dengan cara yang positif. Perubahan bukanlah sebuah hambatan yang menutup jalan kita, namun sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan cara yang positif agar kita menjadi pribadi yang berkembang dan berkelanjutan.